Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Salam sehat, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Senang sekali saya Wida Anggreni dapat kembali menjumpai pagi hari Anda, tentunya dalam program inspiratif Sapa Sulsel. Hari ini saya sudah kehadiran dua narasumber yang pastinya akan memberikan Anda informasi mengenai lembaga penyiaran yang saat ini juga turut berperan serta untuk menyosialisasikan, menyebarkan informasi terkait pencegahan penularan COVID-19. Komisi Penyiaran Indonesia tahun lalu sudah mengeluarkan surat edaran agar semua lembaga penyiaran juga turut berperan aktif memberikan dukungan kepada pemerintah untuk menyosialisasikan mengenai COVID-19. Seperti apa peran dari Komisi Penyiaran Indonesia khususnya daerah Sulawesi Selatan dan seperti apa juga betapa pentingnya peran media untuk memberikan informasi kepada halayak mengenai COVID-19. Saat ini saya sudah bersama dengan Wakil Ketua KPID Sulawesi Selatan, Bapak Abdi Rahmat. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak, selamat pagi. Salam sehat ya Pak. Salam sehat buat pemirsa Kompas TV di mana saja berada. Baik, dan juga ada Bapak Andi Muhammad Ilham, Komisioner KPID Sulawesi Selatan bidang perizinan. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Apa kabar? Sehat, ya, salam sehat. Salam sehat ya untuk kita semua. Baik, ini sudah tahun 2021 dan pandemi COVID-19 ini masih terjadi dan juga angkanya juga terus meningkat di Indonesia, termasuk juga di Sulawesi Selatan. Dan media penyiaran ini juga bisa dibilang harus menjadi ujung tombak ya untuk memberitakan informasi-informasi melawan hoax lah selama COVID-19 ini. Tapi kalau KPI sendiri, khususnya KPID Sulawesi Selatan, peran sertanya sejauh ini seperti apa, Pak Abdi? Jadi saya kira ini menjadi penting sehingga KPI Pusat mengeluarkan Surat Keputusan nomor 12 tahun 2020 tentang dukungan lembaga penyiaran dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Saya kira ini menjadi penting karena kita ketahui bersama bahwa virus COVID ini pertama kita tidak bisa melihat dengan, dia kasat mata lah, dia semacam virus. Jadi kita harus sangat mematuhi hal-hal yang sudah digariskan lebih awal seperti menjaga jarak, pakai masker, terus menjaga jarak, pakai masker dan tidak berkumpul dengan hal yang banyak. Dan ada beberapa hal yang telah ditekankan dengan surat keputusan ini. Pertama mengenai lembaga penyiaran, ada beberapa hal yang wajib untuk lembaga penyiaran patuhi. Misalnya lembaga penyiaran wajib mendukung pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID dengan paling tidak mereka di internal mereka dulu mengadakan sterilisasi tentang ruangan, tentang peralatan, tentang apalagi misalnya. Jadi dari lembaga penyiaran itu sendiri terlebih dahulu secara internal. Dulu, ya. Saya kira itu yang lebih penting. Yang kedua mungkin penyebaran informasi ini supaya intens dilakukan oleh lembaga penyiaran, terutama Kompas TV. Barangkali bisa ada semacam screening yang akan muncul bahaya tentang COVID itu. Sekian sementara itu. Tapi memangnya seberapa penting lembaga penyiaran juga harus turut berperan aktif menyosialisasikan mengenai COVID-19 itu sendiri, pencegahannya seperti apa, itu seperti apa? Saya kira itu sangat penting ya, sangat penting karena bagaimanapun televisi itu adalah ujung tombak penyebaran informasi kepada masyarakat. Nah, kalau ini yang salah, masyarakat bisa salah dalam menilai. Misalnya ada statement yang mengatakan, kalau kita ini satu anekdot mungkin bahwa ke masjid itu hal yang harus kita lakukan walaupun zona merah atau apapun itu, lembaga penyiaran harus memberikan semacam himbauan bahwa COVID itu sangat berbahaya. Jadi harus tidak ada jalannya, harus mematuhi hal-hal yang sudah digaskan lebih awal. Berarti lembaga penyiaran memang sangat penting ya sangat untuk penting. Berperan aktif juga. Saya ke Bapak Andi Muhammad Ilham, sejauh ini apakah surat edaran ini sudah dilaksanakan dengan baik oleh lembaga-lembaga penyiaran yang ada di Sulawesi Selatan? Iya, terima kasih Mbak. Ya, jadi terkait keputusan Komisi Penyiaran Indonesia untuk penanggulangan COVID-19 dan juga persebarannya, tentu melalui keputusan ini sejak ditetapkannya November 2020
itu sejak awal telah melibatkan ya lembaga penyiaran ya, khususnya yang di pusat ya, kemudian menerima masukan-masukan, kemudian dari Satgas Covid ya langsung oleh Pak Budi ya. Ya. Tentunya ini melihat bahwa beberapa segmen acara hanya menggunakan facial saja ya, kemudian masih jaraknya belum sesuai protokol kesehatan ya, kemudian hal-hal yang bisa menyebabkan terjadinya potensi penularan ya di studio, terutama yang siaran-siaran indoor. Sehingga sebagai upaya preventif, kemudian sebagai upaya mencerdaskan pemirsa, ya tentu layar kaca ini adalah senjata utama ya untuk kita memberikan informasi, memberikan edukasi dan sosialisasi agar terjadi proses penegakan protokol kesehatan itu dimulai dari studio. Oke, tidak hanya di TV kan di radio juga ya. Betul, harus betul. menyosialisasikan terkait dengan hal ini. Tapi kalau di Sulawesi Selatan kan ada banyak juga nih, tidak hanya di Kota Makassar ya lembaga penyiarannya, tapi juga berada di beberapa kabupaten kota juga yang ada di Sulawesi Selatan. Itu seperti apa pengaplikasian keputusan dari KPI ini sendiri? Ya, tentu lembaga penyiaran di sini ada televisi dan radio ya. Kami melalui keputusan ini telah melakukan tembusan ke berbagai lembaga penyiaran, termasuk hari ini ya oleh Kompas TV ya. Kita melakukan sinergitas bagaimana mensosialisasikan dan terus menggaungkan ya kegiatan program siaran kita itu sesuai dengan protokol kesehatan. Kalau di TV ini kan bisa langsung nampak ya, ya. Tetapi kalau yang kawan-kawan di media radio, tentu pemirsa mendengar melalui radio, melalui radamnya masing-masing ya. Tetapi kalau memang itu ada pelaporan dari publik ya, tentu kami salah satu fungsinya sebagai regulator dan juga melakukan monitoring dan pengawasan terbuka ya bagi siapa saja untuk kita sama-sama menguatkan ya lembaga penyiaran ini berdasarkan regulasi-regulasi yang ada. Ya di situ juga ya sudah ada. Kemudian betul, bagaimana pengaplikasiannya betul, oleh TV ataupun juga radio lembaga penyiaran yang ada Undang-Undang di Sulawesi penyiaran, P3SPS ya, pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Nah, ini turunannya karena Covid ya. Ada lagi keputusan. Memang terjadi perubahan ya selama Covid-19 ini. Kita akan bahas lagi Pak usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Saudara masih membahas mengenai peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan dan juga media dalam penanganan COVID-19. Sebenarnya yang poin-poin penting yang diatur dalam surat keputusan KPI ini apa sih sebenarnya Pak Abdi Rahmat? Ya ada beberapa hal ini yang menjadi kewajiban lembaga penyiaran. Pertama seperti yang saya katakan tadi bahwa lembaga penyiaran itu wajib mensterilisasi ruangan peralatan. Terus memastikan host, narasumber dan program siaran dalam kondisi sehat atau tidak batuk atau tidak demam seperti itu. Ada juga tentang produksi program siaran. Ada berdasarkan menghadirkan penonton dan maksudnya yang biasanya menghadirkan penonton banyak begitu dibatasi sekitar 20 orang, jangan lewat dari 20 orang. Dan itu harus tetap memenuhi standar protokol COVID. Saya kira seperti itu. Ada banyak Mbak Sini, agak panjang kalau saya ini. Yang penting semuanya ini regulasinya untuk pencegahan ya penyebaran COVID-19. Kan yang baru-baru juga kita lihat sekarang semuanya di TV menggunakan masker pada saat siaran public figure, kemudian artis-artis yang tadinya menggunakan face shield kemudian memakai masker seperti itu. Bagaimana menurut Anda terkait ini? Yang terpenting buat saya itu kan sebagai satu contoh bahwa mereka mematuhi standar COVID.
Cuma yang lebih penting lagi setelah itu Mbak, jangan cuma di dalamnya pakai masker, setelah keluar ya tidak lagi. Jadi yang penting barangkali kita harus menjaga imun dan iman. Iman itu penting loh, karena iman adalah menjaga untuk bersih. Jangan cuma iman itu juga harus ke depan. Mungkin itu yang cuma. Tapi kalau menurut dari Pak Andi Muhammad Ilham, sebaiknya lembaga penyiaran baik TV ataupun juga radio harus melakukan hal seperti apa untuk mengkampanyekan bagaimana kan sekarang dari 3M kemudian menjadi 5M ini, seperti apa yang sebenarnya yang harus dilakukan? Iya, jadi salah satunya tentu iklan layanan masyarakat ya yang selama ini sudah berjalan terus kita masifkan, apalagi ini kan setiap provinsi sepertinya saling mengejar ini angka rekor kasus positifnya. Sehingga jangan sampai menjelang anniversary pertama COVID ini, ya ini kita semua bisa new normal itu ya kita terapkan. Karena kenapa kita sudah hampir setahun ya menjalani pandemi ini, kita sepertinya belum ada gambaran kapan akan berakhir. Walaupun vaksin telah mulai juga dijalankan, ya, tetapi itu bagian dari upaya untuk meningkatkan ketahanan ya masyarakat. Tentu lembaga penyiaran ya selain mengkampanyekan hal-hal terkait penegakan protokol kesehatan tadi ya 5M ya, tentu juga memberi ruang ke publik, kepada pemirsa, edukasi bagaimana kesadaran itu bisa ditumbuhkan ya, karena tontonan yang ditampilkan di televisi ini itu akan sangat berpengaruh menjadi tuntunan bagi publik. Ya, apabila kita melakukan kegiatan-kegiatan indoor seperti ini, tetapi kita sendiri tidak melakukan protokol kesehatan, ya publik pasti menilai, wah ini beda dengan yang dikampanyekan, beda dengan yang dijalankan. Ya, ini jadi masyarakat ini butuh contoh, butuh teladan ya. Ya, cukuplah di awal-awal ya banyak statement yang kemudian itu kan seolah-olah menganggap enteng ya, sehingga kita ini mengalami pandemi yang berkepanjangan. Karena memang ya tentu kemampuan kita tidak bisa seperti beberapa negara yang melakukan lockdown ya. Itu pun PSBB ya, beberapa provinsi publik awalnya kan pro kontra juga ya. Kemudian vaksin datang, belum datang sudah banyak hoax. Ya, ini semua peran media penyiaran bagaimana meluruskan ya informasi-informasi ini bisa dari sumber yang terpercaya, kemudian penyampaiannya akurat ya, sehingga betul-betul menjadi media mainstream ya yang kemudian dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, kapan ini lagi acaranya? Sapa Kompas TV ya, jam 7 misalnya. Ini ada informasi pasti yang ingin mereka dapatkan di situ. Berarti bagaimana kemudian media menjalankan fungsinya ya untuk edukasi, memberikan informasi juga kepada kita semua khususnya mengenai pencegahan COVID-19 ini. Tapi dengan adanya regulasi ini, apa sebenarnya tantangan gitu untuk dijalankan? Kan kalau dilihat sempat juga, wah ini membatasi kreativitas, apalagi kalau misalkan kayak public figure, biasanya datang penonton, ini berubah suasananya seperti itu. Bagaimana menurut Anda? Ya, ingin saya katakan lebih awal bahwa COVID ini adalah suatu wabah. Wabah itu tidak serta-merta akan hilang, ini akan ada selama-lamanya. Tergantung cara kita mengantisipasi dengan adanya vaksin, dengan pola hidup sehat. Itu saya kasih contoh seperti penyakit cacar. Dari dulu sampai sekarang tetap ada. Juga COVID seperti ini. Jadi kita harus, Bapak Presiden mengatakan mari kita berdamai dengan COVID. Baik. Jadi pesan saya, mari kita menjaga kesehatan, jaga jarak dan protokol kesehatan. Saya kira untuk menghabiskan tidak bakalan bisa. Untuk zona bebas sama sekali tidak bakalan bisa. Jadi saya menghimbau untuk mari kita jaga kesehatan kita masing-masing, menaikkan imun dan iman.
Oke, Saya kira itu menaikkan sementara. imun dan juga iman. Baik, kita akan lanjut, saudara, usai jeda berikut ini. Jika misalkan ada lembaga penyiaran yang melanggar regulasi ini, akan seperti apa sanksinya? Kita akan bahas usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel, saudara, dan saya masih bersama dengan Wakil Ketua KPID Sulawesi Selatan dan juga Komisioner KPID Sulawesi Selatan bidang perizinan. Baik, kalau kita melihat surat keputusan ini, surat edaran yang dikeluarkan KPI, aturannya adalah juga menggunakan masker, apalagi bersama dengan banyak orang misalkan begitu di studio. Tapi kalau misalkan kayak kontes bernyanyi, kemudian yang seperti itu melepaskan masker itu seperti apa sebenarnya regulasinya? Ada catatan khusus kah atau seperti apa? Nah itu dia, kalau misalnya seorang penyanyi memakai masker, saya pikir suaranya pasti akan berubah tuh Mbak. Tapi Jadi, ada pengecualian maksudnya seperti kalau itu? dia tampil sendiri mungkin tunggal, dengan jarak penonton yang agak jauh, saya kira bisa-bisa saja. Itu pun dengan jalan melalui tes swab apa segala macam, dan penontonnya juga harus tetap pakai masker. Dan kemudian itu kan menyangkut tentang kreativitas seseorang. Kita singkirkan dulu lah, kita jaga badan kita jaga keluarga kita. Saya kira ini dampaknya kemana-mana, ke ekonomi, kemanapun. Jadi saya kira mari kita bersabar, jangan kita menggampangkan sesuatu karena ini musuh kita tidak kelihatan. Saya kira itu harus kita pegang teguh sampai sekarang. Oke, ini sudah ada aturannya, regulasinya. KPI mengeluarkan surat edaran ini, surat keputusan ini. Lalu bagaimana jika suatu saat nantinya ada lembaga penyiaran yang tidak menjalankan protokol COVID ini? Apakah ada sanksinya atau seperti apa? Iya, jadi sesuai dengan surat keputusan KPI ini, sanksi administratif. Terus pertama mengacu kepada ketentuan yang berada pada peraturan ini, dan yang kedua mungkin akan ada teguran sesuai dengan teguran pelanggaran yang ada di P3SPS dan yang ada di Undang-Undang 32 nomor tahun 2002. Saya kira akan tetap mengacu ke sana. Akan diberikan sanksi teguran? Tetap diberikan sanksi teguran. Ataupun pembatasan durasi mungkin? Kita lihat kalau dia melanggar agak jauh, kita lihat kadarnya seperti apa. Kalau teguran pertama, kedua, ketiga bisa saja pencabutan izin sementara. Berarti KPI terus melakukan pengawasan gitu ya terhadap konten-konten siaran. Betul. Ya. Saya ke Bapak Andi Muhammad Ilham, kalau sejauh ini Anda melihat porsi pemberitaan mengenai COVID-19 di TV ataupun juga radio itu seperti apa? Ya, jadi alhamdulillah ya kalau kawan-kawan di KPID itu terus melakukan pengawasan dan monitoring ya terkait dengan COVID juga. Ya, kita bekerja sama bersinergi dengan pemerintah provinsi ya, khususnya juga dalam penayangan iklan layanan masyarakat ya. Sehingga kita berharap lembaga penyiaran tetap bersemangat terus menyampaikan ini, mensosialisasikan hal ini, karena kita lihat prakteknya di lapangan ini kadang masyarakat masih abai ya, sehingga kondisi saat ini kita tidak tahu siapa orang yang menjadi carrier pembawa COVID ini ya. Tiba-tiba saja bisa keluarga, sekarang sudah sampai klaster keluarga ini ya, bukan lagi ke klaster pada kerumunan ya. Terakhir ini kan klaster pilkada yang lalu ya. Sehingga kerumunan ini memang sangat berpotensi ya menyebabkan terjadinya penularan. Nah, tetapi tentu kita berharap teman-teman lembaga penyiaran ini tetap melakukan inovasi ya dalam konten-konten programnya. Ya, misalnya tadi kegiatan misalnya audisi ya, pada saat dia mau dinilai suaranya tentu yang lain tetap pakai masker, penyanyinya harus buka masker supaya suaranya keluar. Ya, betul. Sehingga hal-hal yang selama ini sudah berjalan itu yang kemudian dikondisikan, disesuaikan dengan protokol kesehatan. Ya, kemarin memang sempat masukan dan kritikan publik itu karena beberapa kegiatan yang melibatkan
host yang ramai ataupun audisi itu mereka hanya pakai face shield saja kan, Betul. tanpa memakai masker, sehingga disoroti juga oleh praktisi kesehatan ya. Kemudian ada yang memakai dipasang ke belakang ya, ada yang hanya mata saja ya. Ada yang eye Iya, shield ya. eye shield saja itu dia. Ada yang program memasak itu hanya di hidung saja. Mouth shield Iya, saja. betul. Nah, ini semua yang kemudian kita berharap tentu ada masukan dari teman-teman lembaga penyiaran, dari tim Satgas Covid, kemudian difasilitasi oleh KPID, ya bagaimana kita membawa penyiaran ini kepada penyiaran yang mengedukasi, penyiaran yang sehat, ya betul-betul sehat ini karena masalah kesehatan. Oke. Ya. Baik, terakhir Pak Abdi Rahmat, imbauannya kepada masyarakat seperti apa? Imbauannya kepada lembaga penyiaran khususnya di Sulawesi Selatan seperti apa? Baik, Mbak. Jadi saya sangat mengharap kepada semua teman-teman di lembaga penyiaran untuk tetap jangan bosan-bosan untuk mengekspos, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, baik itu dalam bentuk iklan, baik dalam bentuk apa saja yang dapat membantu memberikan masukan kepada masyarakat tentang bahayanya tentang virus COVID ini. Kalau yang untuk yang lainnya saya rasa kita harus bersih ya, kita harus hidup sehat, karena ini sekali lagi COVID ini bukan barang yang mudah hilang, barang yang mudah tiba-tiba hilang di muka bumi ini, tidak bakalan hilang ini. Ini sebagai wabah yang harus betul-betul kita tidak boleh menganggap remeh. Jadi mari kita menjaga kondisi kita, jaga jarak, sering cuci tangan, pakai masker. Saya kira itu. Baik, terima kasih Bapak Abdi Rahmat, Wakil Ketua KPID Sulawesi Selatan, dan juga Bapak Andi Muhammad Ilham, Komisioner KPID Sulsel Bidang Perizinan. Terima kasih sudah hadir pada hari ini, dan saudara, bersama-sama kita sudah ketahui bahwa Komisi Penyiaran Indonesia sudah mengeluarkan surat keputusan untuk mengajak seluruh lembaga penyiaran turut membantu ya untuk menginformasikan, mengedukasi, menyosialisasikan tentang pencegahan dan juga penyebaran COVID-19. Tentunya kita berharap bahwa lembaga penyiaran dapat menjalankan ini dengan baik, dan juga kita sebagai masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan. Jangan lupa untuk selalu cuci tangan, menggunakan masker, jaga jarak, menjauhi kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas, menerapkan 5M untuk saat ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Winda Anggreni, pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.